Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aprilia Nurlaili. Selamat menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Perkenalkan, saya Aprilia Nurlaili dengan nomor NRP 2203238. Saya menempuh pendidikan di Universitas Tia Malang. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas video anatomi yang dibimbing oleh Bapak Henry Didiharto. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan anatomi dan fisiologi sistem digestif atau pencernaan. Pada sistem pencernaan terdapat 10 organ atau 10 bagian. Yang pertama mulut, tenggorokan, esofagus, lambung, hati, kantong empedu, pankreas, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Yang pertama adalah rongga mulut. Rongga mulut merupakan langkah pertama dalam sistem pencernaan manusia. Proses pencernaan di saat kita mengambil gigitan pertama pada makanan disebut juga pencernaan secara mekanik. Pada bagian mulut terdapat bagian seperti lidah, gigi, dan kelenjar air liur yang membantu proses pengunyahan agar makanan lebih mudah dicerna. Air liur mengandung enzim yang berfungsi untuk mencegah molekul makanan agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Selanjutnya, tenggorokan atau faring. Tenggorokan atau faring merupakan saluran alat pencernaan yang menghubungkan rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Faring juga berhubungan dengan rongga hidung yang berfungsi untuk memproduksi suara. Makanan yang ditelan dari mulut masuk ke tenggorokan yang diteruskan ke tabung berotot atau esofagus. Lalu kerongkongan atau esofagus. Esofagus ini memiliki panjang kurang lebih sekitar 25 cm. Di bagian esofagus terdapat katup epiglotis yang mencegah makanan dan minuman masuk ke dalam trakea agar tidak tersedak. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang mendorong makanan menuju ke lambung. Lambung merupakan organ berbentuk kantong yang terdiri dari dinding berotot. Di lambung terjadi sistem pencernaan mekanik di mana makanan dan minuman diremas dan diaduk menjadi bubur makanan atau kim oleh otot polos. Ada 3 bagian lambung yang penting. Yang pertama, bagian atas atau kardia, bagian tengah atau fundus, bagian bawah atau piorus. Di bagian lambung juga terdapat pencernaan kimiawi di mana makanan dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Getah lambung terdiri dari pepsin, renin, asam klorida, dan lipase gastrik. Berikutnya usus halus. Usus halus merupakan sistem pencernaan manusia terpanjang dengan panjang 670 cm sampai 760 cm. Penyerapan nutrisi paling banyak terjadi pada saluran pencernaan ini. Usus halus terdiri dari 3 bagian penting pencernaan makanan. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, ileum atau usus penyerapan. Usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut juga kolon ini memanjang seperti sekum, kantong yang menghubungkan ileum dengan kolon sampai ke anus. Usus besar merupakan bagian dari sistem pencernaan tubuh manusia. Organ ini memiliki peran penting untuk menyempurnakan proses pencernaan makanan. Kolon terdiri dari 4 lapisan, yaitu mukosa, submukosa, muculalis propria, serosa. Zat makanan yang sudah dicerna akan disimpan di rektum dan dieliminasikan melalui kanalis anal ke anus melalui gerakan peristaltik. Berikutnya rektum dan anus. Rektum adalah organ terakhir pada usus besar pada beberapa jenis mamalia yang berakhir di anus. Organ ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Mengembangnya dinding rektum karena menumpuknya material di dalam rektum akan memicu sistem saraf yang menimbulkan keinginan untuk melakukan defekasi. Anus adalah sebuah bukaan dari rektum ke lingkungan luar tubuh. Anus manusia terletak di bagian tengah pantat, bagian posterior dari peritoneum. Pembukaan dan penutupan anus diatur oleh otot sphincter.
Terdapat dua otot sphincter anal di sebelah dalam dan luar. Otot ini merupakan menahan feses saat defekasi, yang bekerja tanpa perintah, sedangkan yang lainnya merupakan otot rangka. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi atau buang air besar, yang merupakan fungsi utama dari anus. Organ tambahan. Yang pertama ada gigi. Adalah jaringan tubuh yang sangat keras dibandingkan lainnya. Strukturnya berlapis-lapis, mulai dari email yang keras, dentin atau tulang gigi di dalamnya, pulpa yang berisi pembuluh darah dan pembuluh saraf, dan bagian lainnya yang memperkokoh gigi. Yang ketiga ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau kelenjar liur pada mamalia adalah kelenjar eksokrin, yaitu kelenjar yang mempunyai saluran sendiri dan memproduksi air liur. Yang keempat, kantong empedu. Kantong empedu adalah organ berukuran kecil yang terletak di bawah organ hati. Organ ini mampu memproduksi dan menyimpan cairan empedu yang berperan penting dalam proses pencernaan, termasuk mencerna kolesterol yang terkandung di dalam makanan yang akan dikonsumsi. Yang kelima, pankreas. Pankreas merupakan salah satu organ di dalam sistem pencernaan manusia. Secara umum, fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan saat di dalam perut. Yang terakhir, hati. Hati merupakan salah satu organ yang perannya sangat vital di dalam tubuh. Organ yang sering disebut sebagai liver ini merupakan organ terbesar dalam tubuh. Organ yang berwarna coklat ini memiliki berat sekitar 1,5 kg. Ia terletak di rongga perut kanan atas, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.